Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan bilateral Presiden RI dengan Perdana Menteri Malaysia, kedua pemimpin negara berkomitmen menyelesaikan berbagai permasalahan hingga membangun kerjasama di bidang ekonomi khususnya. Dan untuk mengetahui lebih mendalam tentang pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kami terhubung bersama dengan Dina Prapto Raharja, pengamat hubungan internasional. Selamat siang, Mbak Dina. Selamat siang, Mas Jason. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kemarin itu bisa kita maknai sebagai apa, Mbak, dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia? Saya mencermati statement kedua belah pihak, Presiden Prabowo maupun Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada saat memberikan konferensi pers. Di situ kalimat pertama yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim adalah bahwa sebenarnya ini pertemuan informal, tidak resmi, tetapi diperlakukan resmi oleh Presiden. Jadi saya kemudian mencoba melacak ya, sebenarnya sudah berapa kali sebenarnya pertemuan antara Prabowo dengan Anwar Ibrahim di tahun ini. Dan boleh dikatakan ini pertemuan yang keempat. Dan sebenarnya saya melihat kalau Anwar Ibrahim ini berada dalam posisi yang pasti tidak sedang baik-baik saja, makanya ada hal yang sangat urgent yang harus disampaikan langsung lewat tatap muka. Entah karena jalur kementerian kita itu buntu, sehingga dia sampai juga menyebutkan satu kata, sebenarnya kalau dibilang saya kesal tapi tidak kesal ya, tapi ya harusnya kita dengan kedekatan kita yang baik antar pemimpin itu harusnya bisa lebih dekat hubungan kedua negara. Dan dia juga menyampaikan inginnya untuk kedua belah pihak punya statement yang serupa di forum-forum internasional. Artinya dia tidak sedang hanya bicara hal-hal bilateral belaka. Dan bahwa mekanisme di teknis sepertinya nggak jalan ini di Indonesia. Maka sampai harus kepala negara, kepala pemerintahan dari Malaysia itu datang sendiri berkunjung bertemu Presiden. Kita punya Menteri Luar Negeri, wakil menterinya ada 3. Kemudian di Menko Ekonomi juga kemarin diwawancara sesudah acara, dia juga bilang bahwa sebenarnya Malaysia itu ingin di bulan Juli kan akan ada pertemuan ASEAN lagi kan, dan itu ASEAN Amerika yang akan diundang datang untuk membicarakan tarif. Tapi jawaban dari Menko Erlangga adalah kita jalan sendiri saja karena kita sudah punya second best offer untuk Trump. Jadi memang ada yang nggak klop ini, ada yang nggak nyambung. Presiden Prabowo sangat dekat dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dan Anwar Ibrahim jelas sangat menghormati Presiden Prabowo sehingga tidak keberatan dengan ringan langkah datang ke Indonesia menemui langsung supaya hal-hal yang harusnya bisa diselesaikan dengan lebih cepat itu bisa langsung dia dengar langsung gitu ya dari presiden kita. Jadi saya melihat bahwa pasti ada sesuatu yang urgent yang di level teknis nih nggak jalan di Indonesia sampai kepala pemerintah negara lain harus turun ke sini. Apa, Mbak, kira-kira yang harus diselesaikan urgent kalau menurut analisa Mbak Dina itu, Mbak, yang kemudian masih menjadi PR dalam tanda kutip sehingga Anwar Ibrahim dari Malaysia, tetangga kita, harus datang bertemu dengan Presiden Prabowo? Jadi dia menyebut beberapa hal dan banyak agenda itu sebenarnya terkait erat dengan ASEAN. Dia bilang waktu Indonesia menjadi ketua di ASEAN, Malaysia mendukung. Dan harapan dia adalah saat sekarang gilirannya Malaysia, Indonesia mendukung. Artinya mekanisme kerja kita di ASEAN itu tidak seantusias yang sebelumnya, saya kira. Karena dia menyebutkan, kita nggak nyinggung nih, Pak Prabowo nggak nyinggung dalam pidatonya itu soal Kamboja dan Thailand yang sedang berseteru sampai sudah saling baku hantam ya, baku tembak di perbatasan, dan perbatasan antara kedua negara sekarang sudah mulai ditutup. Bahkan kemarin itu diberitakan saluran internet itu sudah diputus oleh Thailand ke Kamboja. Kamboja juga tidak kalah sengitnya ya melawan. Dan ini impactnya sudah ke masyarakat. Dan kita tahu bahwa di dalam tubuh ASEAN kalau ada negara anggota yang saling berseteru itu jelas sangat tidak baik dampaknya untuk pertemuan nanti bulan Juli, di akhir Juli 2025 ini di ASEAN. Itu satu. Dan kita belum, harus diakui Indonesia belum secara spesifik ya punya pendekatan di situ. Kemudian soal Myanmar.
Myanmar ini dari zaman Pak Prabowo naik menjadi presiden sebenarnya sudah dibicarakan nih gimana bridgingnya antara kita punya five point consensus, punya special envoy untuk apa namanya isu Myanmar, tapi kita nggak pernah bisa masuk ke dalam Myanmar karena kita nggak pernah diizinkan oleh SAC, oleh junta militer di sana. Makanya Mhm. Anwar Ibrahim menyebutkan kita butuh bantuan intelijen dari Indonesia. Nah, tinggal Ya. kita lihat responnya apa. Dan Pak Prabowo nggak secara spesifik kan menjawab soal itu. Mhm. Dan saya kira juga isu yang lain adalah soal ekonomi. Donald Trump itu juga mempersulit. Dan saya yakin di Malaysia itu tekanannya sangat berat karena mereka juga ingin mengambil Baik. apa namanya peran untuk semiconductor, juga isu Cina dengan Rusia itu kan sekarang mulai dibawa ke kawasan kita. Kita nggak boleh luput dari pandangan itu. Sebagai ketua ASEAN, saya yakin Anwar Ibrahim mengalami sejumlah tekanan dan mungkin telepon-telepon langsung juga dari berbagai negara lain, dan itu dia harus bicarakan dengan Presiden Prabowo. Mhm. Kita kembali ke salah satu poin penting kemarin. Disampaikan ada joint development untuk kemudian bisa mengelola kawasan Ambalat. Kalau menurut Mbak Dina, dengan adanya joint development Indonesia dengan Malaysia ini, apakah ini merupakan sebuah keputusan pragmatis atau nantinya justru melemahkan posisi tawar Indonesia sebagai yang bisa mengelola Ambalat, kawasan Ambalat, Mbak Dina? Ambalat ini masalah panjang ya, usianya sudah lama dan trust di antara kedua belah pihak itu rendah sebenarnya. Tapi kalau sekarang kita bicarakan, beda situasinya dengan 2018 zaman Presiden Jokowi bilang sepertinya sudah ada titik terang gitu ya. Karena konteksnya sekarang ini perang antara Amerika dengan Tiongkok itu juga semakin tajam dan wilayah itu tidak jauh lah lokasinya dengan wilayah perlintasan strategis dunia yang disengketakan oleh Amerika dengan Tiongkok. Jadi saya mengira bahwa kalau seandainya ini kita biarkan tetap berlarut-larut dalam diskusi teknis, nanti siapa yang akan jaga di sana? Kalau kita justru saling serang antara Malaysia dengan Indonesia gitu kan. Kejadian-kejadian terakhir itu kan justru antar angkatan lautnya ya yang nggak ada trust di situ. Jadi perlu dibuat satu bridging. Jadi itu satu terobosan menurut saya sih dari Presiden Prabowo dalam situasi yang genting seperti sekarang. Itu dia sebagai panglima tertinggi juga mengambil Hmm. keputusan sudah kita jembatani saja dengan cara seperti ini. Tapi kembali Baik. memang teknisnya itu harus Hmm. disegerakan. Karena kalau Hmm. kita juga berlarut-larut ini di level menteri-menteri ini lagi-lagi jalan nggak sih kok dari Ya. zamannya Presiden Jokowi sampai sekarang masih aja isunya itu di level teknis. Eksekusinya gitu ya Mbak Dina ya. Baik, kita beralih, Betul. pertanyaan terakhir adalah soal bagaimana komitmen Malaysia juga mendukung perdamaian dunia dan kemudian menyoroti soal konflik antara Israel dan juga Iran. Apakah dengan adanya pertemuan kemarin ini bisa dalam tanda kutip dimaknai sebagai konsolidasi antara Indonesia dan Malaysia untuk menentukan arah diplomasi politik setidaknya untuk regional ASEAN ke depannya, Mbak Dina? Betul. Jadi Anwar Ibrahim itu punya PR dua ya. Bukan hanya bilateral Indonesia dengan Malaysia, tetapi lebih-lebih lagi karena dia menanggung beban sekarang. Saya rasa rasanya dia itu pasti beban. Beban mengetuai ASEAN. Dan ASEAN itu boleh dikatakan sudah dicerca berbagai pihak itu mengalami apa namanya kita bilang paralisis. Jadi tidak mampu untuk bergerak saking masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan beda kepentingan dan konflik yang masing-masing itu. Jadi kalau Indonesia dan Malaysia sebagai penggerak, nih yang konflik kan sekarang Thailand sama Kamboja, kemudian Filipina sudah masuk ke kubunya Amerika Serikat notabene ya karena dia buka lagi basis militer dengan Amerika Serikat. Kemudian Myanmar tercabik oleh perang. Siapa yang akan menggerakkan? Malaysia jelas merasa secara psikologis lebih dekat dengan Indonesia daripada misalnya dengan Singapura. Kenapa dia nggak ngomong juga sama Singapura kan? Jadi di sini jelas berharap ada breakthrough Anwar Ibrahim dengan lebih kompak dengan Indonesia supaya saat berhadapan dengan para dialog partners dari ASEAN di bulan Juli itu, di akhir Juli itu, ASEAN lebih punya gigi. Itu satu. Hmm. Kemudian yang kedua dari segi bilateral, ini masalah kita udah undang Malaysia kemarin undang GCC ya Gulf Cooperation Council datang ke ASEAN itu gunanya juga untuk meredakan apa ya melerai ya
kaitan konflik yang sangat mendera di Timur Tengah, supaya negara-negara ini juga melihat ada masa depan yang lain gitu. Jangan cuman menaruh perhatian di kawasannya saja. Tentu ini butuh follow up lagi follow up. Dan saya berharap Presiden juga bisa mengarahkan dan mendesak ya para menteri-menterinya supaya di tataran teknis jangan cuma nunggu arahan dari Presiden, tapi bisa mendorong lebih jauh supaya cepat gitu pergerakannya sehingga lebih terasa impact-nya. Ya, berkali-kali Mbak Dina bilang eksekusi ya Mbak ya. Jadi praktik nyatanya yang kemudian harus bisa dipercepat. Tapi yang jelas pertemuan itu bisa kita maknai sebagai sebuah sinergitas antara kedua negara. Tapi diharapkan impact-nya tidak hanya untuk bilateral saja, tapi juga dampak yang lebih luas, dampak secara global. Terima kasih pengamat hubungan internasional Dina Prapto Raharja telah memberikan pencerahannya bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.